Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 ya, yang apa semester ini mengambil kelas metode riset kuantitatif. Eh, untuk beberapa waktu ke depan kita akan belajar secara daring ya untuk menghemat dan mengefisiensikan waktu. Saya menyediakan video-video yang bisa ditonton, yang bisa dilihat ya. Video di mana saya melakukan presentasi dan nanti juga ada video-video dari YouTube yang sudah saya pilihkan ya untuk memudahkan teman-teman ketika belajar di rumah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa nanti disampaikan di Elmu ya. Monggo. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik penelitian kuantitatif ya. Jadi dalam penelitian ada banyak sekali metode penelitian. Ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif, dan di dalam metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu ada penelitian-penelitian yang lain ya. Ada survei, ada eksperimen, ya, ada korelasional, ada fenomenologi, etnografi ya. Sementara untuk ini kita akan fokus belajar mengenai penelitian kuantitatif karena saya sudah menjelaskan sebelumnya metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sangat dominan ya, yang harus kalian pahami karena akan menjadi bekal kalian untuk yang pertama mengerjakan tugas UTS kita, tugas PKM ya, PKM penelitian sosial humaniora. Lalu juga selain proposal di UTS juga ada laporan akhir di UAS. Kemudian nanti ada ketika kalian skripsi kalian juga harus bersiap ya dengan metode kuantitatif. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan awal. Apa sih yang dimaksud penelitian kuantitatif ya? Penelitian kuantitatif itu sebenarnya sederhana aja. Jadi penelitian kuantitatif kalau di psikologi adalah penelitian yang mencoba untuk memahami bagaimana proses mental dan perilaku manusia ya. Namun basis utama untuk melakukan penilaian, basis utama untuk melakukan pengambilan kesimpulan adalah menggunakan data-data kuantitatif. Atau kalau tidak ya, variabel-variabel itu dikuantitatifkan, dipaksa untuk menjadi angka, dirubah ya, dikonversi menjadi angka. Nah, ini banyak yang mengkritik memang. Karena apa? Karena ketika fenomena yang kompleks dari manusia dirubah menjadi angka, maka banyak sekali konteks, banyak sekali fitur-fitur dari fenomena itu yang kemudian tereduksi, hilang menjadi hanya sekedar angka. Katakan kita meneliti tentang cinta, kita mengkuantifikasinya, ya, maka kemudian kita harus bersiap untuk mengambil resiko bahwa fenomena cinta yang sangat kompleks itu menjadi sekedar angka 1, 2, ya, 3, 4, dan 5. Sangat tidak setuju, setuju, hingga sangat setuju. Walaupun para peneliti kuantitatif ya membela diri, ya justru dengan merubah ke angka kita jadi bisa dengan mudah melihat adanya perbedaan ya, tinggi rendah, positif dan negatif ya di antara variabel-variabel ya, dan kita bisa membandingkan dengan mudah antara satu orang dengan orang lain ya. Jadi penelitian kuantitatif dipandang lebih mudah membantu kita untuk melakukan penelitian psikologis ya daripada metode penelitian kualitatif yang dianggap mungkin terlalu luas, lalu juga mengandalkan kata-kata ya, kalimat, narasi. Nah, kadang mengambil kesimpulan dari kata-kata, narasi itu lebih susah daripada menggunakan angka. Kita mudah sekali ya untuk mengatakan, oh ini lebih tinggi, oh ini lebih rendah, sederhana melihat, oh 7 lebih tinggi dari 6, 8 lebih tinggi dari 5, seperti itu. Nah, kemudian nanti di penelitian kuantitatif otomatis karena menggunakan angka-angka, kalian juga akan dibantu dengan metode uji statistik ya, dan juga alat bantu statistik apa SPSS, apalagi mungkin ada MATLAB ya, apalagi ya semua alat-alat statistik komputer yang akan membantu kalian untuk melakukan analisis data statistik. Nah, utamanya apalagi adalah SPSS. Nah, itu kenapa teman-teman sudah mendapat mata kuliah SPSS ya.
ketika semester eee, sebelum semester ini. Ya, saya yakin itu untuk membekali teman-teman dengan kemampuan dan pengetahuan yang cukup, sehingga nanti di semester-semester yang lebih tua seperti semester saat ini, semester depan, dan ketika skripsi sudah punya skill, kapasitas ya menggunakan SPSS. Nah, oke, sekarang kita masuk ke karakteristik dari penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu bersifat deduktif ya, rasional empiris atau top down. Rasional empiris itu artinya apa? Penelitian itu dilakukan dengan melihat fenomena yang ada, empiris, sesuatu yang memang bisa kita amati, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bukan hanya dalam bayang, bukan dalam alam bawah sadar. Empiris juga berarti sesuatu itu bisa dicerap oleh orang lain. Jadi misalnya kita ngomong ada teh di depan meja, saya bisa melihat teh itu dan kamu juga bisa melihat teh itu. Nah, jadi akses untuk melihat teh ya itu bukan milik satu orang aja, bukan milik satu orang eksklusif tertutup gitu ya, tapi milik semua orang. Semua orang bisa melihat teh itu, barangnya, bendanya ya. Dan rasional. Jadi melalui proses penalaran yang jelas, harus logis. Nggak bisa kita melakukan penelitian lalu di latar belakang kita nggak mampu menunjukkan apa alasan rasional dari melakukan penelitian ini. Apa sih manfaatnya melakukan penelitian ini? Apa sih dampaknya melakukan penelitian ini? Apakah ada penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian kamu? Ya, harus ada alasan-alasan rasional. Dan yang penting di sini adalah top down, atas ke bawah. Jadi kita sudah punya konsep, kemudian kita benturkan dengan fenomena, dengan realitas, dengan data yang kita temukan di lapangan. Itu kenapa kemudian metode penelitian kualitatif itu cenderung hipotesis sentris. Jadi bagaimana kita punya hipotesis, hipotesis itu kita uji. Benar nggak sih? Sesuai nggak sih antara asumsi kita, hipotesis kita dengan data di lapangan? Misal, kita mengalami bahwa dalam hipotesis kita rasa cinta mempengaruhi pemaafan. Semakin tinggi rasa cinta akan mempengaruhi pemaafan. Jadi semakin aku cinta sama seseorang, semakin aku mudah untuk memaafkan seseorang, sekalipun seseorang itu menyakiti aku, ya. Apa namanya? Sekalipun orang itu meninggalkan aku, ya, sekalipun orang itu marahin aku, ya. Kemudian apa namanya? Kita melakukan uji hipotesis dengan cara apa? Dengan mengukur di lapangan. Kita mengukur di lapangan, kita lihat angkanya antara data rasa cinta dengan data rasa pemaafan, ya kan? Di lapangan, apakah ketika angka rasa cinta naik, maka angka rasa pemaafan juga naik, ya kan? Atau ternyata nggak terjadi korelasi begitu penting atau signifikan. Ya. Jadi ketika data rasa cinta naik, data rasa pemaafan itu angkanya titik-titik datanya itu nggak kompak dengan rasa cinta. Jadi rasa cinta naik, rasa pemaafan itu ya nggak naik, nggak ada yang naik, sangat random, nggak kompak. Beda dengan misalnya ketika angka rasa cinta 5, rasa pemaafan 6, angka rasa cinta 7, rasa pemaafan 8 gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, kita ingin mengukur, meneliti mengenai hubungan antara rasa cinta dengan keinginan untuk menyakiti. Nah, kita melihat ya apakah data di lapangan sama dengan asumsi kita. Kita sudah berasumsi bahwa rasa cinta yang tinggi akan menyebabkan keinginan untuk menyakiti yang rendah. Jadi ada hubungan negatif, ya, hubungan yang bertolak belakang, berkebalikan. Kita asumsikan kalau rasa cintanya makin tinggi, maka rasa menyakitinya akan turun, ingin menyakitinya akan turun. Dan kita lihat di lapangan, ternyata di lapangan betul semakin tinggi rasa cinta 5, ternyata rasa ingin menyakiti jadi turun jadi 4. Rasa cintanya 6, rasa menyakitinya jadi 3. Nah, itu contoh penelitian kuantitatif ya, yang fokus pada mengukur atau menguji hipotesis. Makanya nanti teman-teman ketemu apa namanya signifikan tidak signifikan, ada beda atau tidak ada beda, ada hubungan atau tidak ada hubungan, karena itu semua menguji hipotesis. Yang kedua, jadi kita menggunakan nama
positivistik. Apa itu positivistik? Ya hampir sama kayak empiris ya, ada kebenaran di luar diri kita dan untuk mencapainya kita harus menggunakan alat ukur, ya, menggunakan skala, ya kan? Skala itu kan objektif ya, nggak punya rasa. Beda sama saya wawancara misalnya Mas Ode atau Mas siapa. Nah, Mas Ode ketika saya wawancara mungkin ada proses dia sungkan untuk menjawab. Saya juga kadang respek sama Mas Ode. Akhirnya saya menyimpulkan yang berbeda. Jadi dengan skala alat ukur. Skala alat ukurnya misalnya apa? Saya tidak akan menyakiti dia walaupun dia telah mengkhianati saya. Ada angka 1 ya, ada apa? Pilihan sangat tidak setuju, tidak tahu, setuju dan sangat setuju. Nah, teman-teman menjawab ya, oh aku setuju. Kalau dia apa namanya menyakiti aku pun aku nggak akan menyakiti dia balik. Aku sangat cinta sama dia. Nah, itu sangat apa namanya objektif ya. Saya nggak nggak akan mempengaruhi hasil datanya. Semua itu tergantung pada dia. Apa yang ada di dalam pikirannya itu dia hubungkan ke dalam alat ukur gitu ya. Sama sekali kita berusaha untuk mempengaruhi, sama sekali kita nggak mampu untuk mempengaruhi. Karena ada alat ukur ya, yang menjadi apa pengambil data itu menjadi media untuk dia memunculkan apakah rasa cintanya itu tinggi, rendah, itu semua akan ditampilkan oleh alat ukur. Bukan saya. Kalau saya melihat, saya subjektif. Wah, ini mungkin karena saya tidak pernah pacaran, gitu ya. Saya melihat dia melakukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Oh, dia cinta banget ini. Gitu. Hanya karena misalnya saya tidak pernah pacaran. Atau sebaiknya, saya terlalu sering pacaran. Ketika saya melihat seseorang itu kemudian melakukan pendekatan yang seperti itu, saya ngerasa itu belum apa-apa, itu belum ada artinya. Gitu. Nah, itu mempengaruhi hasil penelitian kita kan. Nah, itu sebabnya kenapa di penelitian kuantitatif ada alat ukur. Kemudian proses penelitian kuantitatif itu cenderung kaku, guys, cenderung sangat-sangat kaku. Jadi kita sudah merencanakan dari awal itu penelitian kuantitatif, alat ukurnya, misalnya namanya skala cinta oleh Hilmi, ya. Kemudian skala menyakiti oleh Muhaimin misalnya ya. Kemudian metode analisisnya apa ya? Metode apa? Jumlah partisipannya berapa yang kita targetkan? 300. Berarti kita harus dapat minimal 300. Kemudian kita mau mengaplikasikan dengan menggunakan apa? Dengan ngeprint kertas, ngeprint lalu dibagikan kah? Atau menggunakan Google Form ya. Lalu metode analisisnya apa? Lalu metode apa namanya cara apa? Lalu metode analisisnya apa? Nah, jadi semua sudah direncanakan ya. Makanya penelitian kuantitatif itu cenderung kaku dan disenangi di psikologi UMM karena ya kita sudah merencanakan di awal bimbingan dengan dosen sudah merancang ya kamu begini nanti ketika kamu ngambil data di lapangan ya kan kamu tidak perlu dibimbing dosen, nanti tinggal perlu dosen untuk membantu di analisis pembahasan dan kesimpulan. Nah, kemudian penelitian kuantitatif itu tujuannya untuk menyusun suatu ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya menjelaskan hukum-hukum, hukum-hukum sebab akibat, hukum-hukum hubungan, hukum-hukum alam, hukum atau teori-teori yang menjelaskan bagaimana sih A dengan B, X dengan Y, C dengan D, gitu. Itu sebabnya penelitian kuantitatif itu cenderung melihat ada nggak sih hubungan antara misalnya rasa cinta dan menyakiti. Ada nggak sih hubungan sebab akibat antara satu kelas dengan kemungkinan cinlok misalnya. Dengan mengetahui atau melihat fenomena, lalu mengukur, mengambil data, lalu menguji statistik, lalu mendapatkan hasil, lalu menyimpulkan, kita jadi bisa memproduksi satu teori ya yang itu bisa digunakan untuk mengeneralisasi. Kita misalnya mengeneralisasi bahwa rasa cinta yang tinggi akan menyebabkan seseorang untuk apa istilahnya cenderung tidak ingin menyakiti orang yang dia cintai, cenderung tidak ingin untuk melukai ya, seseorang yang dia memiliki rasa sayang kepadanya. Nah, kemudian pengumpulan data itu dilakukan dengan apa? Menggunakan alat yang objektif dan baku. Apa? Skala. Alat tes misalnya intelijensi, misalnya tes bakat minat ya. Kalau skala biasanya kita bisa membuat sendiri. Kita punya apa? Kita bisa menentukan apa item-itemnya dengan cara
mencari di di penelusuran di Google Scholar misalnya, skala A, ya, skala A kita lihat cocok kita bisa gunakan atau kita buat sendiri ya. Misalnya kita cari teori cinta, ketemu punyanya teori cintanya misalnya Januari. Nah, teorinya Januari ini kemudian kita buat jadi item-item. Misalnya yang pertama dia punya aspek cinta, ya, aspek cinta yang pertama adalah perasaan tidak ingin kehilangan. Nah, akhirnya kita buat item atau pernyataan. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa dirinya. Yang kedua, saya eh, ketika ketika membayangkan putus dengannya, saya tidak mampu. Nah, itu misalnya. Jadi dengan membuat alat ukur sendiri atau mungkin mencari alat ukur ya, kita sedang melakukan tujuan kualitatif ya, yang tujuan akhirnya ingin mengambil data dari partisipan-partisipan ya menggunakan alat alat ukur, skala atau alat tes, bakat minat, intelijensi ya. Semua memungkinkan dalam penelitian kuantitatif. Nah, ya ini sama ya, melibatkan penggunaan angka atau kuantifikasi data. Jadi data-data tadi, rasa cinta, rasa ingin menyakiti itu kita paksa untuk berubah menjadi angka. Ketika orang bilang misalnya tidak setuju, kita rubah menjadi skor 1. Tidak setuju menjadi skor 2. Tidak tahu menjadi skor 3. Setuju menjadi skor 4, sangat setuju menjadi skor 5. Ya, jadi seperti itu. Memang kuantitatif memaksa data untuk berubah menjadi angka-angka. Kemudian dalam analisis data, peneliti dituntut untuk memahami teknik-teknik statistik. Nah, misalnya apa? Uji korelasi Pearson, misalnya uji ANOVA, ya, Mann-Whitney. Nah, itu semua harus kalian pahami ketika kalian mau melakukan penelitian kuantitatif, ya. Tapi nggak usah khawatir dari awal. Ketika kalian mau melakukan penelitian, ya, kalian sudah bisa sambil searching, gitu ya. Kalau aku mau mencari hubungan di antara dua variabel, kira-kira metode analisisnya apa? Teknik analisis statistiknya apa? Oh, ternyata Pearson. Oh, untuk mencari sebab akibat pengaruh di antara dua variabel, aku menggunakan apa ya? Oh, ternyata regresi. Misalnya seperti itu. Yang terakhir ya, penelitian kuantitatif itu isinya berupa generalisasi dan prediksi. Jadi kita berharap dengan menemukan kesimpulan dari satu populasi, misalnya saya menemukan di mahasiswa psikologi UMM, datanya menunjukkan ada hubungan antara rasa cinta dan keinginan untuk tidak menyakiti pasangannya. Ya, jadi semakin cinta, semakin dia nggak mau menyakiti pasangannya lah ya. Nah, ini generalisasi yang saya anggap bahwa mahasiswa kampus lain di negara lain ya memiliki kecenderungan yang sama. Kalau rasa cintanya tinggi, maka dia nggak ingin menyakiti. Dan ini juga saya gunakan untuk memprediksi, untuk mengantisipasi. Misalnya di ketika saya melakukan konseling, ada satu anak yang juga memiliki rasa cinta yang tinggi kepada pasangannya. Nah, saya bisa memprediksi bahwa si anak ini tidak mungkin menyakiti pasangannya. Itu contohnya. Kemudian prosedur penelitian kuantitatif ini bisa dibilang sistematik ya. Jadi dari angka 1 sampai 9 itu biasanya dilakukan step by step ya sesuai dengan urutannya. Walaupun kemudian bisa jadi tiba-tiba kembali ke nomor 1, kembali ke nomor 2 ketika kalian nggak cocok dengan judulnya, nggak cocok dengan variabelnya, ya itu sangat wajar. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan dalam penelitian kuantitatif itu adalah mengidentifikasi permasalahan. Kira-kira apa sih permasalahan penelitian yang menjadikan kita tertarik dengan satu variabel? Misalnya apa? Misalnya kita ngelihat kenapa ya kok ada satu anak yang dia itu cinta banget, kemudian disakiti, dia diam, dipukuli, dia diam ya. Nah, sementara yang satunya kita nggak tahu apakah pasangan lawan jenisnya itu memang benar-benar cinta atau enggak sama dia, tapi kok nyakitin terus ya. Kan ini jadinya ambigu ya. Kita jadi merasa ada dilema, ada kontradiksi, ada keanehan, anomali. Kok bisa seseorang kemudian dalam satu hubungan menyakiti? Apa benar dia itu cinta atau jangan-jangan dia tidak cinta atau bagaimana? Akhirnya kemudian ini menjadi permasalahan berikutnya ya. Apakah ada hubungan ya ketika orang memiliki rasa cinta maka keinginan untuk menyakitinya jadi
rendah ya, atau jangan kalaupun dia mencintai bisa tetap dia menyakiti, jadi nggak ada pengaruh antara mencintai dengan rasa ingin menyakiti. Nah, akhirnya kemudian tahap satu udah selesai nih, kita udah melihat fenomena, melihat permasalahan, kemudian kita lanjut ke poin kedua, studi literatur. Ya, kita melakukan searching ke Google, Google Scholar, kita cari penelitian-penelitian yang sudah pernah melakukan investigasi terhadap variabel yang sama, fenomena yang sama. Lalu kita kumpulkan, kita baca semua, kita buat gambaran umum. Kebanyakan penelitian menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang apa namanya negatif ya, bertolak belakang antara rasa cinta dengan eh, apa namanya keinginan untuk menyakiti. Nah, dari studi literatur sudah selesai, kemudian kita mencoba untuk mengembangkan kerangka konseptualnya. Kira-kira konsepnya itu berarti seperti apa sih yang bisa kita temukan dari studi literatur? Ya kan? Pertama kita lihat dulu ya kerangka konsep cinta itu apa? Aspek-aspek cinta apa sih? Dan mohon maaf, definisi cinta apa? Faktor-faktor cinta yang mempengaruhi cinta apa? Aspek-aspek cinta apa? Orang dibilang cinta itu ketika dia menunjukkan apa? Nah, kemudian kita lihat lagi ke variabel satunya, rasa ingin menyakiti pasangan. Ya. Apa sih nama lain dari rasa ingin menyakiti? Apa masosis atau apa gitu ya? Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi orang ingin menyakiti? Agresi ke orang lain gitu ya. Lalu kemudian apa sih bentuk-bentuk menyakiti? Apakah verbal, fisik, atau psikologis gitu? Lalu kemudian juga kita melihat apa namanya aspek-aspek yang menyatakan yang membuat kita bisa menjudge bahwa seseorang itu menyakiti. Jadi seseorang itu menyakiti berkeinginan untuk menyakiti itu ketika apa? Kira-kira apa aja aspek-aspeknya? Apa aja simptom-simptomnya? Apa aja sih signifier-nya? Ya penanda-penandanya, penanda perilakunya apa sih? Kemudian kita lihat juga ya misalnya di nomor 4 itu ya, selain kita udah mendefinisikan variabel, lalu kita membuat hipotesis. Apa sih hubungan antara apa namanya rasa cinta dan inginnya menyakiti? Nah, ternyata kita temukan bahwa rasa cinta dan ingin menyakiti itu ya, secara umum kan memang hubungannya bertolak belakang negatif. Nah, akhirnya kita punya hipotesis terdapat apa hubungan apa eh, tidak ada hubungan ya yang negatif antara rasa cinta dan ingin menyakiti. Lalu hipotesis positifnya, hipotesis alternatifnya ada hubungan antara rasa cinta dan keinginan untuk tidak menyakiti. Nah, jadi dua hipotesis yang harus ada, hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu menyatakan tidak ada hubungan, hipotesis alternatif itu menyatakan ada hubungan. Itu yang berikutnya. Yang terakhir kita punya pertanyaan penelitian. Apa pertanyaan penelitian itu? Jadi kata-kata hipotesis itu kita rubah bentuk menjadi pertanyaan. Apakah ada hubungan yang bertolak belakang antara rasa cinta dengan keinginan untuk menyakiti? Nah, ya kan? Itu. Jadi simpel banget antara hipotesis dengan pertanyaan penelitian. Lalu kelima, kita mengembangkan desain penelitian. Nah, kita sudah mulai merancang kira-kira metodenya seperti apa, alat ukurnya apa gitu ya. Itu sudah kita atur semua. Kita atur juga misalnya eh, nanti kita mau melakukan penelitiannya kapan, ya, di mana, ya, populasinya siapa sih, sampelnya berapa sih jumlahnya. Nah, akhirnya ke nomor 6 kita menentukan teknik sampling. Setelah kita tahu populasi, misalnya populasinya seluruh mahasiswa UMM, ya kan, seluruh mahasiswa UMM. Tapi kan kita nggak mungkin meneliti semua mahasiswa UMM kan, kita capek guys, nggak punya tenaga, nggak punya uang ya. Masa kita mau datang ke kampus bawa pulsa, lalu semua apa skala alat ukur print-printan itu ada di Tosa gitu ya. Jadi kita mau bagiin alat ukur, kita bagi-bagi gitu ya. Pindah ke GKP lain nggak mungkin. Akhirnya yang kita lakukan adalah mengambil sampel sebagian yang mewakili semuanya. Jadi kita ngambil bagian yang mewakili semua. Jadi kita ambil cuma 300 yang mewakili berapa 18.000 mahasiswa UMM. Nah, 300 itu kemudian kita bagi. Oh, psikologi ambil 40, teknik mungkin ambil berapa, sekian-sekian lah. Jadi kita sudah melakukan proporsi. Nah, itu kita harus menentukan teknik sampingnya apa. Apa kita mau apa namanya accidental, tinggal datang ada orang teknik kita minta uji gitu ya, nggak acak gitu. Jadi teknik sampling itu cuma dua.
acak sama tidak acak. Nah, yang acak itu kita harus punya data semua mahasiswa, lalu kita apa namanya pakai program untuk ngeluarin NIM yang muncul dari program itu, dan kita hanya ngambil data untuk ke NIM yang muncul itu ya, atau kita nggak random, jadi ada mahasiswa siapapun itu kita ambil datanya, itu tidak random. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya yang akan kita bahas nanti belakangan. Kemudian ya, penelitian kuantitatif juga ada apa proses untuk pengumpulan data. Jadi data sudah kita kumpulkan ya, kita apa namanya, kita ambil dengan alat ukur skalanya kita sebar ke semua orang, lalu skalanya kemudian kita ambil lagi, kita rubah ya menjadi Excel. Ada misalnya poin 1 sama tidak setuju, berarti angkanya 1. Item kedua misalnya pernyataannya adalah setuju, berarti angkanya 4 ya. Begitu seterusnya. Kemudian kita lakukan penjumlahan. Oh, ternyata untuk subjek A ya skornya adalah 20. 20 dari mana? Di item 1 dia 1, item 2 dia 4, item 3 dia 5, item 4 dia 2 gitu ya. Terus sampai kita jumlah, oh ternyata skornya 20. Lalu yang lain pun juga kita ukur semua, berapa sih jumlahnya mereka masing-masing, terus kita bisa bandingkan. Oh ternyata A tinggi, B rendah, atau kita langsung analisis sebagai kelompok. Oh kalau cowok rata-rata skornya berapa? Cowok misalnya rata-ratanya 30, rasa cintanya tinggi. Cewek rata-rata cintanya 15, oh ternyata rendah. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lakukan analisis data. Kita analisis data. Kira-kira di data ini ya, kalau yang cowok berapa, yang cewek berapa, kemudian apa namanya, apakah ada hubungan antara rasa cinta dengan keinginan untuk menyakiti ya, itu semua kita lihat, itu semua kita teliti ya, kita istilahnya tenggelam larut ke dalam samudra data untuk kita teliti satu persatu ya, oh ternyata ada hubungan, oh tidak ada hubungan gitu ya, oh rasa cintanya sangat tinggi, oh rasa cintanya sangat rendah gitu ya. Kemudian baru kita lakukan interpretasi ya, kita maknai. Berarti apa yang bisa kita maknai? Yang bisa kita maknai adalah oh ternyata kalau cowok cenderung rasa cintanya lebih tinggi, tapi keinginan untuk menyakitinya tinggi. Cewek rasa cintanya ternyata sedang-sedang saja, tapi keinginan menyakitinya sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi cewek cenderung nggak agresif, cowok cenderung agresif. Cewek cenderung cintanya pada level yang normal wajar, cowok cintanya menggebu-gebu. Nah itu misalnya interpretasi. Kemudian kita komunikasikan hasil penelitian, kita buat laporan, lalu kita publis ke jurnal, kita publis ke apa namanya proceeding konferensi, supaya orang-orang tahu hasil penelitian kita. Nah ini ya, jadi penelitian kuantitatif itu kita menggunakan instrumen alat ukur. Yang alat ukur itu membantu kita untuk memaksa orang-orang merubah apa namanya variabel psikologi yang ada dalam otaknya dirinya itu, merubahnya menjadi pernyataan-pernyataan yang nyatanya itu bisa kita rubah menjadi angka-angka, yang kemudian angka-angka itu bisa kita jumlahkan, kurangi ya, kita lakukan analisa statistik. Nah jadi itu berbeda dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan naratif, pernyataan-pernyataan. Jadi misalnya kita wawancara, bagaimana sih rasa cinta kamu kepada dia? Rasa cintaku kepada dia sangat mendalam, sangat luar biasa, sangat luas gitu ya. Cuman aku kecewa aja kenapa kok dia seperti ini ya. Sementara kita tanya kepada sebelahnya gitu ya. Aku memang sangat cinta sama dia ya. Aku berharap yang awalnya cuma canda lalu menjadi candu, yang awalnya cuma singgah lalu menjadi sungguh. Namun belakangan ini aku ngeliat dia nggak benar-benar gitu ke aku. Nah itu contoh penelitian kualitatif. Nah, metode analisisnya juga lebih ruwet ya, lebih kompleks karena kita harus membaca, memahami, lalu membuat kesimpulan. Kira-kira ini tema utamanya apa sih gitu ya. Dan berbeda dengan kuantitatif, sangat sederhana, sangat mudah. Nah, representasi penelitian kuantitatif ya direpresentasikan dengan angka-angka yang sudah dihitung secara matematis. Nah, hasil penghitungan itu dianggap fakta yang sudah terkonfirmasi. Jadi itu tadi kritik di awal ya, bahwa penelitian kuantitatif itu membuat seolah-olah angka atau data yang awalnya itu
fenomena lalu direduksi menjadi angka, dianggap sebagai kebenaran. Itu memang permasalahan tapi sekaligus keuntungan dari penelitian kuantitatif. Nah, kemudian penelitian kuantitatif itu ya sangat penting, validitas dan reliabilitas alat ukurnya. Jadi alat ukur itu apakah benar mengukur rasa cinta atau jangan-jangan dia hanya mengukur rasa suka, rasa sayang, atau perasaan apa, perasaan, eee, perhatian aja gitu ya. Sementara rasa cinta itu kan kompleks. Apakah alat ukurnya itu mampu mengukur kompleksitas rasa cinta atau hanya sebagian saja dari rasa cinta? Kemudian reliabilitas. Apakah kalau seseorang diukur hari ini, besok diukur lagi, angkanya itu sama keluarnya, nggak jauh beda. Kan bermasalah tuh kalau kita melakukan apa namanya penelitian, sekarang hasilnya A, besok ternyata hasilnya B. Beda dengan yang sudah kita eh, yang sebelumnya sudah kita ukur ya. Misalnya saya mau mengukur Mas Joni ya. Ketika hari pertama saya ukur nilainya 30. Besok ya tanpa ada manipulasi, tanpa ada perlakuan, tanpa ada kontrol, tanpa ada apa namanya stimulus ya ternyata angkanya berubah. Nah, ini kan aneh ya. Dan berubahnya signifikan. Ini jangan-jangan alat ukurnya kurang bagus. Kalau alat ukurnya kurang bagus, dia nggak istiqomah, nggak konsisten, dan nggak akurat, valid, maka hasil penelitian kuantitatif itu bisa dipertanyakan. Itu kenapa ya alat ukur dalam penelitian kuantitatif itu sangat penting, core of the core. Usahakan teman-teman ketika melakukan penelitian kuantitatif bisa menemukan alat ukur yang memang dia representatif, yang bagus, yang sudah diuji ilmiah ya. Kemudian juga teman-teman harus kalau nggak bisa menemukan ya harus membuat sendiri dan membuatnya dengan proses yang baku ya. Jangan sampai alat ukur yang dibuat ternyata nggak valid. Nah, yang terakhir ini ya, kalau metode penelitian kuantitatif itu ada banyak metode, ada banyak macamnya ya. Ada eksperimen. Eksperimen itu misalnya apa? Kita melakukan manipulasi, memberikan perlakuan untuk melihat akibat dari perlakuan itu kepada seseorang. Contoh, kita masukin anak ke dalam sebuah ruangan, lalu sebelum diapa-apain kita kasih alat ukur untuk mengukur agresivitas dia. Setelah selesai ya kita ingin memberikan perlakuan, manipulasi. Kita masukkan misalnya boneka, lalu ada seorang wanita datang ke dalam ruangan mukulin boneka itu ya. Kemudian si wanita itu keluar. Apa yang terjadi? Si anak itu kemudian mukul-mukulin ya. Setelah itu kita selesai, kita kasih alat ukur. Ternyata dia menyatakan agresivitasnya meningkat gitu ya. Nah, kita bisa melakukan penelitian kuantitatif di situ dengan membandingkan angka skor sebelum dia mendapat contoh, mendapat model yang melawan kekerasan dengan setelah dia mendapatkan model kekerasan. Nah, itu contoh penelitian eksperimen. Demikian pula dengan penelitian survei ya. Kita misalnya ingin mengukur seberapa tinggi sih rasa cinta para cowok dan cewek gitu ya. Akhirnya kita melakukan survei, kita sebar alat ukurnya ke semua orang, kita survei semua orang, mungkin dapat 1.000 orang, lalu dari 1.000 orang itu kita lihat, oh ternyata cowoknya ada 60% nih kebetulan dari data, 40% dari yang cewek. Lalu kita lihat, oh angkanya ternyata cowok rata-rata lebih tinggi daripada yang cewek. Itu survei, simple. Atau misalnya kita juga bisa lihat umur. Oh, kalau umurnya makin tinggi, rasa cintanya itu sifatnya yang passion ya, penuh nafsu. Sementara kalau semakin tua, rasa cintanya penuh dengan komitmen. Jadi dia berada dalam hubungan karena dia merasa ini komitmen untuk menciptakan keluarga yang ideal ya, bukan lagi sekedar hawa nafsu pribadi. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif yaitu tadi ya, pertama menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori atau hipotesis ya. Jadi dari teori menjadi hipotesis, dan hipotesis itu kita uji sesuai nggak sih dengan data yang ada di lapangan. Nah, yang terakhir melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Ketika hasil penelitian itu saya sudah dapatkan di mahasiswa UMM ternyata rasa cinta mempengaruhi keinginan untuk menyakiti agar lebih rendah, ya maka saya bisa mengeneralisasi, menganggap umum bahwa di semua orang yang lain ketika rasa cintanya tinggi, maka keinginan untuk menyakitinya semakin rendah. Nah, jenis data penelitian kuantitatif itu yang pasti adalah angka, numerik, dan juga jenis penelitiannya, jenis datanya adalah data statistik, bisa tabel, bisa chart, ya, bisa grafik, apapun itu. Oke, mungkin itu untuk sesi ini ya. Saya
matikan dulu rekamannya, untuk instruksi berikutnya ada di LMS atau melalui koordinasi PJ kuantitatif. Sekian dari saya nggih untuk sesi ini. Saya stop recording-nya.